Saya mau mati di polsek. Kisah pilu Lahasim, kakek 80 tahun di Nunukan, dicampakkan keluarga, ditinggal di kantor polisi. Dicampakkan oleh keluarganya, seorang lansia di Nunukan, Kalimantan Utara, mengaku ingin tinggal di kantor polisi dan meninggal di polsek. Dirinya mengaku nyaman dikelilingi oleh tim kepolisian, yang menurutnya ramah dan baik hati. Awalnya, pihak kepolisian iba dan membiarkan lansia tersebut untuk tinggal di dalam kantor polisi. Mereka memberikan sebuah ruangan kecil untuk pria itu tinggal. Namun, di sisi lain, pihak kepolisian khawatir dengan temperamen lansia itu. Pasalnya, dia mudah marah saat dinasehati, bahkan dirinya sering melakukan aksi yang membuat tamu tak nyaman. Dia kerap salat di tempat yang tak semestinya, meski sudah diberikan ruangan untuk ibadah. Diketahui, lansia itu bernama Lahasim berusia 80 tahun. Dikutip dari Tribun Newsmaker, orang sekitar mengenalnya sebagai lanjut usia, lansia yang selalu naik sepeda, dan temperamen. Kakek asal Buton, Sulawesi Tenggara ini mengaku nyaman, merasa dianggap, dan menemukan arti sebuah perhatian dari para petugas polisi di tempat tersebut. Mereka semua keluarga saya mau terus tinggal di kantor polisi, kalau bisa, saya mau mati di kantor polisi saja. Jadi ada yang urus saya nanti, ujarnya. Di usia senjanya, Lahasim masih ingat dengan jelas kisah masa lalunya. Ia merupakan perantau, dan masuk Nunukan sekitar tahun 1967. Ia pun sempat menjadi TKI di Malaysia selama kurang lebih 9 tahun. Setelah mendapat modal usaha, ia kembali ke Nunukan untuk berjualan kain juga berkebun. Di Nunukan, ia sempat menikahi wanita yang membuatnya jatuh cinta. Namun Lahasim enggan bercerita, mengapa ia kini hidup sendirian, luntang-lantung, dan tidur di tempat tak menentu. Dulu ada istri tapi saya sudah tinggalkan. Untuk pulang kampung, saya tidak mau, kecuali keluarga jemput. Keluarga tidak ada yang menganggap saya ada, tuturnya. Awalnya, kata Lahasim, ia membuat rumah tinggal di daerah Nunukan Selatan. Sebuah rumah gubuk di tengah kebun, tanpa tetangga. Belakangan, Lahasim terus-menerus datang ke Polsek Nunukan, dan tak mau beranjak dari kantor polisi tersebut. Para petugas, pada mulanya merespons dengan baik. Lahasim dilayani sedemikian rupa, diberi makan, dipersilakan tidur di polsek. Ia diberi ruangan untuk ditinggali. Meski dilayani dengan baik selama sepekan tinggal di Mapolsek Nunukan, akan tetapi sikap Lahasim yang temperamental membuat petugas terganggu. Lahasim sering memarahi para petugas polisi tanpa sebab. Masyarakat yang datang membuat laporan, ditanya-tanya sampai mendetail, yang membuat mereka risih. Beliau rajin ibadahnya, tapi tidak lihat tempat. Beliau salat di depan pintu ruang Kapolsek, di depan penjagaan. Kalau ditegur marah, dan memang beliau mudah marah orangnya, ujar Kapolsek Nunukan Kota, Ibda Disko Barasa. Lahasim juga selalu marah jika polisi menawarkannya untuk pulang kampung dan bertemu keluarganya di Buton. Menurut Lahasim, hubungan kekeluargaannya tidak baik, sehingga ia akan bereaksi keras ketika ada yang menyinggung soal keluarganya di kampung. Menimbang perlunya tindakan lebih lanjut terhadap Lahasim, polisi lalu membawanya ke dinas sosial. Ternyata, Dinas Sosial juga pernah mengurus Lahasim, terbukti kepemilikan KTP dan BPJS. Barasa menjelaskan, Dinas Sosial sempat mengurus kepulangan Lahasim. Namun tak lama kemudian, terdengar kabar Lahasim sudah kembali ke Nunukan. Kita serahkan kembali beliau ke Dinas Sosial. Ada rencana untuk menempatkannya di Panti Jompo, Tanjung Selor. Tapi hal itu masih harus dirapatkan, kata Barasa.